Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Mardini, SEMAKAK. Saya adalah dosen tetap di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Saya bergabung di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung sejak tahun 2018. Konsentrasi mata kuliah yang saya ampu adalah perpajakan, dan beberapa mata kuliah yang telah saya ampu diantaranya hukum pajak, manajemen pajak, akuntansi perpajakan, dan bisnis ekspor-impor. Pada kesempatan ini, saya menyajikan video pengenalan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT Bidang Pengajaran sebagai salah satu instrumen penilaian pada sertifikasi dosen 2025. Saya menyajikan video pengajaran mata kuliah bisnis ekspor-impor ini telah beberapa tahun ajaran saya ampu berdasarkan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment dalam pembelajaran yang menekankan pada materi, interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta penilaian hasil belajar. Pendekatan pertama yaitu delivery, yang merupakan penyampaian materi perkuliahan yang disampaikan oleh dosen, termasuk metode pengajaran yang digunakan, serta sumber belajar yang relevan. Mata kuliah bisnis ekspor-impor tercatat pada Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi atau SISTE sebagai salah satu kinerja bidang pendidikan yang saya miliki, di mana mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, forum, kuis, dan tugas lewat ekuliah.unisba.ac.id. Mata kuliah bisnis ekspor-impor merupakan mata kuliah pilihan bidang perpajakan dengan bobot 3 SKS yang diajarkan pada mahasiswa semester 6. Kemudian materi ini disajikan ke dalam 16 pertemuan yang mempelajari bisnis ekspor-impor yang meliputi konsep bisnis ekspor-impor, prosedur ekspor-impor, transaksi pembayaran ekspor-impor. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang ingin dicapai oleh mata kuliah ini meliputi komponen antara lain pengetahuan, yang kedua keterampilan khusus. Untuk CPL pengetahuan atau P01 yaitu mampu menguasai konsep dan teori bidang akuntansi untuk pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Kemudian untuk CPL keterampilan khusus atau KK01 yaitu mampu membuat, mengaudit, menganalisis laporan keuangan lainnya, merancang sistem informasi, serta memenuhi kewajiban perpajakan untuk organisasi profit dan non-profit. Dari kedua CPL ini kemudian dikemas ke dalam 3 CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep bisnis ekspor-impor sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia dan peraturan internasional yang berlaku dengan benar. CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prosedur ekspor-impor sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia dan peraturan pajak internasional yang berlaku dengan benar. Kemudian CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan transaksi pembayaran ekspor-impor sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia dan peraturan perpajakan internasional yang berlaku dengan benar. Kemudian referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini antara lain kami menggunakan buku yang pertama ditulis oleh Aditya Wardana, Budi Rustandi, Syaputra, Cut Irna yang berjudul Bisnis Ekspor-Impor Bandung karya Manunggali Thomas. Kemudian buku referensi yang kedua adalah ditulis oleh Astri Wari Anjarwi, Pajak Lalu Lintas Kepabeanan Ekspor-Impor dan Cukai Yogyakarta, serta peraturan perpajakan nasional baik internasional yang mengatur mengenai pajak bisnis ekspor-impor. Materi pembelajaran dan metode perkuliahan dalam mata kuliah bisnis ekspor-impor ini dilaksanakan dalam 16 pertemuan. Ya, di dalamnya adalah menyampaikan materi dan 2 materi lainnya diagendakan untuk ujian tengah semester atau akhir semester. Adapun masing-masing pertemuan tatap muka pembahasan teori adalah sebagai berikut. Teori pertama yaitu pengantar bisnis ekspor-impor, yang kedua regulasi ekspor-impor, yang ketiga metode pembayaran transaksi ekspor-impor, yang keempat dokumen ekspor-impor,
yang kelima letter of credit, yang keenam bill of lading, yang ketujuh prosedur ekspor impor. Dan di pertemuan 8 kita melaksanakan UTS terlebih dahulu, lalu dilanjut pertemuan 9 asuransi dalam ekspor impor, international commercial term atau incoterms, yang ke-11 kepabeanan dan bea cukai, ke-12 harga penawaran ekspor, yang ke-13 pajak ekspor dan impor, yang ke-14 sistem tarif dalam ekspor impor, yang ke-15 pasar valuta asing, dan yang terakhir ke-16 adalah ujian akhir semester. Kemudian, pendekatan yang kedua adalah interaction atau interaksi antara dosen dan mahasiswa, di mana bagian ini berfokus pada bagaimana interaksi antara dosen dan mahasiswa serta interaksi antar mahasiswa. Interaksi ini bisa berupa diskusi, tanya jawab, atau kegiatan kolaboratif lainnya. Dalam pendekatan ini, saya menitik beratkan pada peran dosen dan mahasiswa yang saling berinteraksi dalam berdiskusi satu sama lain dalam kelas secara tatap muka. Antar mahasiswa juga saling berinteraksi, di mana mereka harus berkolaborasi dalam memahami materi bisnis ekspor impor. Yang selanjutnya nanti akan dikonsultasikan kepada saya atau dosen baik di kelas maupun di forum yang ada di ekuliah.unisba.ac.id. Selanjutnya, pendekatan yang ketiga adalah komponen assessment atau penilaian mahasiswa yang merupakan proses penilaian hasil belajar mahasiswa, bisa berupa tugas, kuis, presentasi, atau bentuk penilaian lainnya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pada pendekatan assessment ini, saya menggunakan bobot penilaian yang dinilai dari 5 komponen utama. Komponen yang pertama adalah kehadiran dan forum dengan bobot 20%. Komponen yang kedua adalah kuis dengan bobot 15%. Komponen yang ketiga adalah tugas kelompok dengan bobot 15%. Dan komponen yang keempat adalah ujian tengah semester dengan bobot 25%. Yang terakhir adalah ujian akhir semester dengan bobot 25%. Baik, berikutnya saya akan menampilkan video tatap muka di kelas pada materi ke-13, yaitu pajak ekspor impor yang merupakan salah satu rangkaian materi dalam kuliah bisnis ekspor impor menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam pertemuan ke-13 yaitu materi mengenai pajak ekspor dan impor. Oke, kita lihat capaian pembelajarannya. Yang pertama itu, mahasiswa harus mampu memahami jenis pajak dan tarif ekspor. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami jenis pajak dan tarif impor. Ya, jadi di dalam pembahasan kali ini kita belajar mengenai bagaimana sih ya pajak yang akan kita dapatkan atau yang akan kita bayar ketika kita melakukan ekspor maupun impor. Ya, yang pertama ya, kalau dari definisi, kalau pajak ekspor itu kan memang biasanya kita identifikkan dengan bea keluar ya. Begitu juga dengan pajak impor ya, di namanya itu bea keluar atau bea masuk yang dibayar ke negara ya saat misalnya pajak ekspor berarti saat barang keluar ya dari mana, dari dalam pabean ke pabean. Begitupun sebaliknya ketika bea masuk adalah pungutan yang diambil ketika barang masuk dari luar pabean ke dalam daerah pabean. Dan kalau mau ekspor dan setidaknya kita harus mempersiapkan dulu bea keluar ya. Ada juga PPh pasal 22 impor dan PPN ya, PPN atau pajak pertambangan. Nah, ini sebenarnya ada 3 pajak yang wajib kita siapkan. Nah, ketentuannya bagaimana? Jadi setiap tahun, setiap mungkin beberapa tahun sekali, nah ini akan direvisi ya, tergantung misalnya komoditas saat itu yang diperbolehkan ekspor atau tidak diperbolehkan ya. Banyak ya komoditas yang memang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan gitu ya. Setiap regulasi itu pasti ada revisi lagi. Jadi kalau misalnya sebagai bisnis ekspor impor ini kita harus paham ya mengenai barang yang boleh dan tidak boleh dikirim sebagai barang ekspor, ataupun misalnya barang impor ya, apakah sekarang sedang barang impor itu sedang diperbolehkan atau mungkin tarifnya sedang tinggi gitu ya. Jadi kita harus tahu komoditasnya.
Ya, yang pertama kita lihat dulu bea keluar. Ini rumusnya itu sederhana ya, cuman yang mungkin mahasiswa itu kendalanya di tarif ya. Tarif kan ya, tarifnya berapa pasti apa ya, perlu dihafalkan mungkin ya. Gitu. Tarif nilai ekspor atau misalnya kalau pakai FOB, FOB. Kalau ada yang pakai CIF, CIF. Nah, ya istilah FOB, CIF. Pernah ada yang CFR, pernah ya? Gitu ya. Jadi nanti tergantung nilai import terms. FOB, CFR itu adalah nilai import terms. Oke? Ya. Yang pertama bea keluar. Tadi kan ada 3 komponen ya. Ada yang satu itu bea keluar, PPh kedua sama PPN. Nah, di bea keluar dulu ya, ketika pajak ekspor itu dibebankan atau dibebankan. Nah, sebenarnya gini ya, karena regulasi pemerintah sekarang itu untuk meningkatkan sebesar-besarnya komoditas untuk diekspor ya. Artinya misalnya kita sedang mendukung UMKM kita yang lokal untuk melakukan ekspor sebesar-besarnya. Ya, sebenarnya kalau bea keluar untuk produk atau komoditas barang itu adalah 0 ya. Jadi kalau ditanya berapa tarif bea keluar untuk komoditas umum ya, artinya yang tidak termasuk ke dalam nanti ya ada klasifikasi produk-produk mana yang digunakan bea keluar ya. Normalnya 0 kalau untuk bea keluar. Tapi di sini kita lihat ada beberapa produk yang terkena bea keluar. Artinya nanti ada pertambahan persentase, nanti tadi kan kali nilai FOB ya. Tarif kali nilai FOB. Oke, yang pertama adalah kulit ya. Kulitnya itu adalah yang pernah lihat yang buat produk sepatu yang udah lembaran ya, bukan yang dari kulit korban tapi yang di apa ya, diolah dulu ya, disamak kalau di bahasa kulitnya. Mungkin di sini orang mana yang rumahnya dekat pabrik pengolahan kulit gitu ya, ada di sini ya, ada. Ya, kemudian ada kayu. Nah, kayu juga sama, dia dikenakan tarif ketika kita akan melakukan ekspor. Yang ketiga kakao. Ya, kakao itu apa ya? Kakao adalah bahan untuk coklat. Ya, tapi kalau yang sudah bubuknya tidak diperlakukan sebagai bea keluar, ya artinya dia 0. Gitu. Jadi kalau misalnya kakao di sini yang kena bea keluar adalah kakao yang berupa biji ya, biji kakao itu kena ekspor, kena bea keluar. Kemudian komoditas yang keempat, nah ini ya produk andalan kita. Sekarang ada yang mengapa tuh CPO, pernah lihat berita enggak? Yang korupsi berapa itu? CPO itu yang triliunan, yang sekarang disita Kejaksaan Agung. PT Wilmar tahu? Nah, mungkin nanti kalian lihat di Google ya, PT Wilmar, CPO itu bagaimana ya, apa kasusnya. Nah, ini kita punya produk andalan, gitu. Namanya CPO atau crude palm oil. Nah, ini adalah bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan apa saja ya kira-kira? Minyak goreng, apalagi yang dari sawit-sawit itu? Sabun juga yang kalian pakai, apalagi? Banyak ya. Pokoknya kalau dari produk dari atas kepala sampai ujung kaki pasti ada bahan CPO ya, crude palm oil atau minyak kelapa sawit tapi yang masih mentah ya, yang bisa nanti diturunkan ke dalam produk-produk lain. Nah, ini yang produk andalan kita. Kenapa produk andalan? Karena kita punya 55% pasokan di dunia. Nah, itu yang jadi persaingan harga itu kan di CPO. Kenapa bisa minyak goreng kita mahal padahal kita penghasil terbesar CPO itu ya? Ya karena mungkin si produsen CPO itu lebih tertarik menjual ke internasional karena harganya lebih ya gitu. Kemudian ya itu yang keempat. Yang kelima adalah yang perlogaman ya. Perlogaman itu ada tembaga ya, nikel, apalagi banyak ya. Ini tergantung persentasenya, biasanya kandungan dari tembaganya berapa gitu. Itu juga kena pajak ekspor ya, kembali pajaknya ya. Itu jadi 5 ini adalah yang dikenakan ya keluar atau pajak ekspor. Kenapa ya tadi ya, ada selain ini berarti bea keluarnya adalah 0 ya. Yang 5 komoditas ini bea keluarnya ada ya, tergantung komoditas masing-masing itu ya. Itu baru bea keluar ya. Kita punya PPh pasal 22.
yang kedua ya. PPh pasal 22 itu, nah ini biasanya normalnya itu 1,5 ya. Ini kalau punya NPWP, kalau tidak punya jadi 3. Komoditasnya apa aja? Tambang ya, tambang itu harus kena PPh pasal 22 gitu. Nah kemudian kalau PPN ya yang ketiga, nah PPN berapa persen ya? Kita punya PPN berapa persen? Masih 11 ya? Belum 12 ya. Belum 12, artinya nanti 11 itu diberikan dengan dasar pengenaannya apa? Ya biasanya diberikan dengan nilai impor berapa? Ya, nilai impor apa? Yang sudah ditambahkan biaya masuk. Ya, nilai asli barang utama biaya masuk diberikan dengan tarif PPN. Oke? Ya, nomor 3 itu PPN. Itu ya, itu setidaknya pajak-pajak untuk ekspor. Kemudian kita lanjut ke ini ya. Ini PPN yang tadi ya. Nah, kita lihat pajak impor. Nah, kalau pajak impor ada beberapa macam yang lebih banyak gitu ya. Perlakuan pajaknya lebih banyak daripada pajak ekspor. Nah, pajak impor itu yang pertama ada bea masuk. Ya, bea masuknya sama tadi mengacu kepada tarif masing-masing komoditas. Ada yang tarifnya tinggi, ada yang tarifnya rendah. Ada yang PPN yang kedua. PPN-nya masih sama 11 untuk barang biasa ya, ini bukan barang mewah. Nomor 3 ada PPh ya. Nah, kalau tadi PPh 22 di pajak ekspor itu tergantung NPWP gitu ya. Kemudian komoditas. Kalau di pajak impor dia ditentukan punya API atau tidak. Ya, pernah dengar API ya? Pernah? Oke, kemudian yang keempat PPNBM ya, adalah pajak tambahan nilai untuk barang mewah. Artinya di sini kalau barangnya mewah, artinya ada tambahan pajak. Pernah dengar istilah misalnya kalau beli sepatu, ada selebgram beli sepatu, harganya mungkin misalnya berapa, tapi si pajaknya itu hampir sama atau lebih dari harga sepatu itu. Pernah ya? Atau tas. Nah, biasanya di dalam buku tarif bea impor itu dia sepatunya itu sudah termasuk barang mewah, sehingga nanti pajaknya itu yang dikenakan ya bea masuk iya, PPh 22 iya, kemudian PPNBM iya, gitu. Jadi karena kalau barang mewah itu kan sekitar berapa persen, lebih dari 20% ke atas pajaknya. Kalau harga sepatunya 10 juta berarti pajaknya 2 jutaan ya, belum lagi pajak lain, ya, gitu. Kemudian kalau yang kelima cukai. Nah, ini sudah pernah dengar istilah cukai nggak? Pernah dengar? Ya. Nah, yang cukai itu apa ya? Barang kena cukai itu di mana? Ada contohnya rokok, apalagi alkohol. Nah, berarti jenis barang yang dikenai cukai adalah barang yang berbahaya. Sudah itu berbahaya, saya masih merokok. Ya, oke. Nah, itu tergantung cukai ya. Jadi tergantung barangnya apa yang didatangkan ke Indonesia, nanti dilihat aspeknya apakah dia masuk juga perhitungan cukai atau tidak, atau misalnya masuk ke PNBM atau tidak ya. Gitu. Itu untuk pajak impor ya. Kita lihat satu bea masuk dulu ya. Kalau bea masuk, nah ini untuk yang bea masuk di sini. Ini komoditas-komoditas yang dikenakan bea impor ya. Berarti kecuali ini adalah 0%. Di sini ada buku 0 ya, buku itu biasanya kalau komoditas untuk pendidikan 0 ya. Kenapa? Karena kan biar mendorong masyarakatnya ya di bidang pendidikan ya, belajar dan sebagainya, itu pasti 0. Jam tangan 15, kosmetik 15 ya, sampai sepeda. Kenapa sepeda ya? Karena ada, kita juga punya sepeda. Jadi kalau mau impor ya dikenakan tambahan ya. Kemudian itu yang bea masuk ya. Nah, selanjutnya ada PPN. Nah, kalau PPN ini sekarang sih masih 11 ya. Tapi nanti udah yang 1 Januari ini jadi 12. Tapi perhitungannya tidak langsung kali 12, tetapi dikalikan dulu 11 per 12 ya. Jadi kalau tidak salah ya, untuk pajak selain ini juga ya, selain diekspor atau diimpor juga, nanti kalau misalnya berhubungan PPN nanti dikalinya 11 per 12 kali dengan 12 baru dikali dasar pengenaan ya. Gitu. Jadi ada sebenarnya mah kalau dikalikan nanti tetap aja hasilnya sama dengan perkalian 11%. Sama, cuman ya ditulisnya 11 per 12 gitu. Ya. Oke, itu untuk PPN impor ya.
Berapa pajak berarti tadi biaya keluar PPN? Yang ketiga apa coba tebak tadi? PPH. Nah ini PPH 22 ya. PPH 22 itu biasanya untuk apa? Untuk api dan non api. Nah kalau non api berapa? Non api 7,5. Kalau pakai api 2,5 ya. Kemudian yang ketiga PPNBM nih ya, PPNBM. Nah ini ya. Ini sama tipe impor juga ya. Tadi ya ada rokok, apalagi kalau rokok berarti turunan tembakau. Iya, tembakau. Kemudian etil alkohol dari turunannya ya. Itu barang-barang yang digunakan. Ada yang mau ditanyakan terkait materi yang Ibu sampaikan? Mau bertanya? Ya, silakan pertanyaannya apa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadil Hadi Putra, MPM 100901440. Izin bertanya Bu, alasan beberapa komoditas dikenakan tarif impor itu seperti apa? Oke, alasan beberapa komoditas dikenakan tarif impor. Ya, karena kita juga sebenarnya kan kalau terkait dengan impor atau biaya masuk itu berarti di negara kita juga punya ya barang-barang tadi. Ya, contohnya apa tadi ya yang kena tarif biaya impor? Ya, ada misalnya tekstil, tas, itu kan kita juga memproduksi ya, kita juga Bandung, itu kota Bandung sebagai produsen tekstil ya paling besar Indonesia. Jadi kita juga digunakan tarif biaya impor karena untuk melindungi komunitas di dalam dan negeri. Itu ya, Ada pertanyaan lagi? Ya, pertanyaan kedua. Kenapa nama saya Almira dengan NPM 191230053. Mau bertanya kenapa di beberapa komoditas tarif impornya rendah? Tarif impor? Tarif impornya rendah. Ya, kalau tarif impor rendah seperti tadi galung ya. Nah, biasanya kalau galung kan untuk kebutuhan dalam negeri, artinya misalnya digunakan untuk ya konsumsi ya gitu. Jadi penurunan tarif itu disebabkan karena memang yang pertama kita juga banyak komoditas tersebut, yang kedua komoditas tersebut adalah merupakan komoditas utama untuk keperluan konsumsi gitu ya. Ibu simpulkan ya, Ibu simpulkan untuk pertemuan kali ini mengenai pajak ekspor dan impor. Artinya begini ya, kalau pajak ekspor dan impor itu kita akan mengenal atau menghitung beberapa jenis pajak. Seperti tadi ya, pajak ekspor ada tarif apa saja? Bea masuk, PPh 22 sama PPN. Kemudian ketika kita ekspor apa saja sama ya, ekspor bea keluar, ya bea keluar, kemudian PPh 22 juga, kemudian apa lagi? PPN. Ya, jadi ada 3 pajak yang memang wajib. Tapi kalau memang barangnya mewah ya berarti kategorinya barang mewah. Kalau cukai berarti ya harus kena tarif cukai tambahan gitu ya. Kenapa membuat makan itu? Kita juga Oke, setelah kita berdiskusi, saatnya kita menyimpulkan dari masing-masing kelompok. Ya, yang pertama simpulkan adalah kelompok pertama. Silakan siapa yang akan mewakili? Ya Bu. Ya, kesimpulan diskusi dari kelompok kami itu ada dampak penurunan harga CPO. Penurunan harga CPO atau palm oil saat ini disebabkan oleh kombinasi faktor global dan domestik, baik dari sisi pasokan atau supply maupun permintaan atau demand. Nah, ada penyebab utama dari penurunan harga CPO. Yang pertama itu ada kelebihan pasokan di internasional. Yang kedua ada permintaan global melemah. Yang ketiga penguatan nilai dolar Amerika. Dan yang terakhir itu ada persaingan dengan minyak nabati lain. Oke, ya, terima kasih untuk kelompok pertama. Nah, sekarang untuk kelompok 2, silakan siapa yang mau memaparkan hasil diskusi? Silakan. Jadi perkenalkan saya Nazma Nur Anissa dengan NPM 191230053 dari kelompok 2 ini. Kesimpulan dari kelompok kami mengenai pembahasan larangan impor 4 komoditas pangan konsumsi di tahun 2025. Di mana pemerintah ini memutuskan tidak akan mengimpor beras konsumsi, gula konsumsi, jagung pakan, dan garam sepanjang di tahun 2025 ini. Kebijakan ini didukung untuk mendorong swasembada pangan dengan proyeksi produksi dalam negeri yang sudah mampu memenuhi kebutuhan nasional. Tetapi diingatkan juga bagi sejumlah pihak bahwa pelarangan ini harus dilakukan dengan hati-hati karena beresiko terhadap ketahanan dan harga pangan domestik jika pasokan domestik ini belum benar-benar siap.
Baik, untuk kelompok 3, siapa yang mau mewakili membacakan hasil diskusinya? Apa Ibu? Ya, silakan. Mungkin hasil diskusi kelompok kita, kalau misalnya tarif pajak impor dan ekspor itu merupakan instrumen kebijakan fiskal yang emang digunakan pemerintah untuk mengatur arus barang masuk dan keluar dari suatu negara. Dimana si pajak impor ini tuh dikenain tuh pada barang yang emang masuk ke dalam negeri untuk melindungi industri lokal dari persaingan asing dan menambah pendapatan negara. Sebaliknya kalau pajak ekspor itu diterapkan pada barang yang keluar dari dalam negeri, meskipun lebih jarang digunakan dan biasanya ditujukan untuk menjaga ketersediaan sumber daya di dalam negeri. Oke, baik ya anak-anak, selesai sudah tahapan pembelajaran kita materi di minggu ke-13. Nanti setelah materi ini selesai, setelah pertemuan ini selesai, silakan isi kuliah ya. Ada pertanyaan mengenai kuis, forum dan tugas. Silakan diisi. Nah, minggu depan adalah tanggal yang terakhir ya untuk pengerjaan. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Dan ya. Dan kalau begitu kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyajian dari pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran dengan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment serta video tatap muka perkuliahan di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.